dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Yeni. Kali ini kita akan berbicara mengenai kehidupan kita. Sekarang ini dengan peristiwa COVID-19, banyak orang yang tertulari di Indonesia. Saat ini sudah 6.000 orang yang terinfeksi dan sudah 600 orang lebih yang meninggal. Saudara, dengan peristiwa ini kita mengingatkan kembali kehidupan kita itu bermakna atau tidak. Kita mau baca di dalam Pengkhotbah 9 ayat 4 dan 5. Bunyinya demikian, saudara. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah bagi mereka. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Saudara, melalui peristiwa pandemi ini kita bisa melihat bahwa orang baru menyadari bahwa hidupnya itu berharga setelah kematian mengancam di balik pintu. Saat ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk merenungkan hidup kita secara lebih khusus, dengan belajar dari firman Tuhan tentu saja. Kita tidak belajar dari berita-berita apalagi yang hoaks, tetapi kita belajar dari firman kebenaran, yaitu dari firman dari Allah yang hidup, saudara. Di sini dikatakan, kita melihat di dalam ayat 4, siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara tentu mengenal binatang anjing dan singa ya. Kalau kita mau membandingkan, tentu kita memilih singa.
yang kelihatan lebih powerful, lebih bertenaga, lebih tampan, lebih berkuasa, saudara. Sedangkan anjing, kita melihat di dalam peristiwa pertarungan Daud dengan Goliat ya. Waktu Goliat melihat Daud datang hanya dengan sebuah tongkat, Goliat itu tertawa lalu dia mengatakan demikian, "Anjingkah aku ini, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Jadi di sini anjing itu melambangkan sesuatu yang rendah ya saudara-saudara. Sedangkan singa itu tentu lebih baik daripada anjing. Tetapi menarik di dalam ayat 4 ini dikatakan anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Mengapa dikatakan demikian? Hal ini untuk menunjukkan bahwa keadaan kita yang masih hidup itu lebih baik daripada kita sesudah mati. Mengapa demikian? Karena dikatakan di dalam ayat 5 saudara. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Di dalam ayat 4 juga dikatakan, mereka yang termasuk orang hidup masih memiliki harapan, saudara. Ya, jadi kita mau mulai dari titik tolak ayat 4. Siapa yang masih hidup masih ada harapan, sedangkan yang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, mungkin ini sedikit membingungkan, tapi kita mau lihat ilustrasinya di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 saudara. Saya bacakan ya. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Nah saudara, saya mau saudara ekstra memperhatikan 4 ayat terakhir ya, ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati, ia di sini Lazarus, supaya Lazarus memperingati saudara-saudaranya dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, di sini kita melihat bahwa dari perkataan orang kaya ini, tolong suruh Lazarus peringatkan saudara-saudaranya supaya nanti kalau mati jangan masuk ke tempat ini yang saya mengalami sengsara ini, saudara. Jadi bagi orang yang hidup masih ada harapan, saudara. Harapannya apa? Dikatakan tadi di dalam ayat 31 dikatakan, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, saudara, Allah itu adalah Allah yang pribadi yang teratur, pribadi yang terencana, saudara. Ya, kesaksian Musa dan para nabi, saudara bisa baca di dalam Alkitab ini, saudara ya. Musa mulai dari Kejadian, Keluaran, dan seterusnya
semua, walaupun Alkitab ini ada 2 perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi kita tidak bisa memisahkan. Perjanjian lama itu merupakan nubuatan bahwa kelak akan lahir seorang juru selamat sebagai manusia. Dan di bagian awal di Alkitab ini sudah dinubuatkan bahwa Yesus sebagai anak domba Allah akan menghapus isi dosa isi dunia. Saudara, kesaksian Musa dan para nabi dengan demikian adalah firman Tuhan, saudara. Ya, Yesus yang adalah Tuhan, Allah pencipta alam semesta ini, laut dan segala isinya, telah turun ke dalam dunia untuk menggantikan posisi kita sebagai orang terhukum. Dia Allah yang mengorbankan dirinya untuk mengambil hukuman atas kita. Kembali lagi kepada para nabi, saudara, ya. Di dalam Ibrani 1 saya mau bacakan untuk kita semua. Ayat 1 dikatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ada banyak nabi, semuanya ada di dalam Alkitab ini, saudara. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, Allah mengutus nabi-nabi, kemudian terakhir Tuhan sendiri datang dalam rupa manusia, menjelma menjadi manusia. Saudara, untuk apa? Karena ia terlebih mengasihi kita, saudara. Karena Allah sangat mengasihi manusia. Kita manusia berdosa, saudara. Kita tidak bisa mengatakan saya baik-baik saja, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah mencuri dan sebagainya, bla 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 bla. Tetapi ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka pada hakikatnya semua manusia sudah berada dalam keadaan berdosa atau terikat dengan hukum dosa, saudara. Dan Allah sangat mengasihi kita. Ayat favorit di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 saya membacakan buat saudara. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, yang sering kita hafalkan itu Yohanes 3 ayat 16. Saya mau saudara sekarang lebih memperhatikan ayat 18, saudara, ya. Saya bacakan. Barang siapa percaya kepadanya, kepada anak Allah, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, saudara. Jadi ini bukan satu opsi yang saudara bisa pilih. Saudara mau terima Tuhan Yesus atau tidak, terserah saudara. Masalahnya saudara sudah ada dalam posisi terhukum. Nah, saudara, di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di dalam Kisah 4 ayat 12 juga dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Jika kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka nasib kita akan sama seperti orang kaya dan Lazarus tadi. Orang kaya yang mati dan memohon-mohon kepada Bapak Abraham supaya mengutus Lazarus kepada saudaranya yang 5 orang itu supaya bertobat, saudara. Jadi kita masih memiliki satu harapan selama kita masih hidup di dunia ini, saudara. Dan iman Kristen mengatakan bahwa Injil itu merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya, saudara, ya. Jadi melalui Injil Allah menyediakan jalan keselamatan melalui dirinya sendiri, saudara. Kita diselamatkan itu karena iman, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita berbuat sosial kepada orang lain, berbuat dharma bakti kepada orang lain, bukan karena kita banyak memberi dan sebagainya, saudara. Bahkan sekalipun saudara pergi ke gereja, saudara membaca Alkitab, tetapi saudara tidak percaya, tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak akan selamat, saudara. Karena kita diselamatkan itu bukan oleh perbuatan baik kita, tetapi karena iman, saudara. Bukan hasil usaha kita, tetapi itu ada satu anugerah Allah yang kita patut syukuri, patut terima, saudara. Dan Yesus adalah
firman Allah yang telah menjadi daging, saudara. Words became flesh. Saudara, di dalam Roma 5 ayat 1, 2, 8, dan 9 saya mau bacakan juga untuk saudara ya. Roma 5 ayat 1 dan 2 demikian bunyinya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, nah saudara perhatikan, kita itu dibenarkan karena iman, saudara, bukan karena perbuatan baik kita. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan siapa, saudara? Dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita didamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Melalui bagaimana? Melalui Yesus menggantikan posisi kita sebagai orang terhukum. Melalui apa? Melalui kayu salib. Mungkin saudara mengatakan, apalagi kita yang hidup di Indonesia, apaan itu? Bullshit. Sesuatu yang tidak masuk akal. Mengapa Allah harus disalib? Saudara mesti ingat bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam zaman orang Yahudi yang ada di dalam penjajahan Romawi. Pada saat itu disalib merupakan satu hukuman yang terberat untuk penjahat kelas kakap, saudara. Dan Allah itu menggantikan tempat kita sebagai orang terhukum, saudara. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, di dalam ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita mau lanjut, saudara? Nah, sekarang dari tadi kita membahas mengenai berlandaskan dari orang kaya yang sudah mati dan menyesal karena kehidupannya tidak diisi dengan pertobatan, saudara. Mungkin ada pertanyaan lain ya. Apakah kita hanya mendapat anugerah Allah untuk hidup yang akan datang saja? So, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini di dunia ya, saudara? Saya berikan lagi ayat yang lain di dalam Yohanes 14. Beberapa dari saudara mungkin sudah sangat hafal ayat ini, karena ini betul-betul menguatkan kita, saudara ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kita tidak bisa sampai kepada Bapa, ke surga yang kekal tanpa melalui Yesus Kristus, saudara. Jadi menurut Yohanes 14 ayat 6 ini, Yesus itu dia mengatakan bahwa dirinya itu adalah jalan. Dia itu kebenaran. Tidak ada kebenaran lain di luar Yesus Kristus, saudara. Dan akulah hidup, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dialah hidup itu, saudara. Siapa percaya kepadanya memperoleh hidup. Saudara, kita mau lanjut. Hidup yang seperti apa yang ada di dalam Yesus Kristus? Bagi saudara yang sudah percaya, saya bersyukur, saya memuji Tuhan. Tapi mungkin kita perlu lebih memahami lebih dalam hidup seperti apa yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 10 ayat 9 sampai 12, saudara. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, jiwa kita tidak akan pernah kelaparan, saudara, karena kita menemukan padang rumput melalui pintu Yesus. Lalu ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini berbicara mengenai masalah apa, saudara? Di sini ada pencuri segala. Ini perikopnya mengenai gembala yang baik ya, saudara. Gembala yang baik itu menjaga domba-dombanya dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, pencuri di sini merupakan iblis, saudara ya. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tidak suka dengan sesuatu yang baik, hanya yang jahat. Iblis hanya suka semua hal yang jahat, saudara. Dan dikatakan, Yesus datang supaya mereka di sini kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, saudara. Nah, saudara, mengenai berkelimpahan, orang dengan pikiran duniawi selalu tertuju kepada masalah materi, saudara. Tetapi
mungkin saudara juga menyadari ada begitu banyak orang yang punya begitu banyak perusahaan, konglomerat, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sia-sia, terjun dari lantai sekian gitu, saudara ya. Atau orang yang memperoleh popularitas, berapa banyak artis yang bunuh diri, saudara. Ya, jadi masalah berkelimpahan itu bukan soal masalah materi semata, saudara ya. Nah, saudara, kebutuhan manusia itu sekali lagi bukan soal materi semata-mata. Tuhan itu adalah Tuhan bagi tubuh, jiwa, dan roh kita, saudara. Dan saya mau ingatkan bahwa materi itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa, ya. Dalam dosa apa? Kesombongan. Sebab ada banyak orang yang memiliki harta yang banyak, lalu dia lupa kepada Tuhannya. Sebab merasa hidupnya sudah terpenuhi. Tidak menyadari bahwa seperti dikatakan di dalam Wahyu 3, itu dikatakan kamu tidak menyadari bahwa itu kamu miskin, buta, telanjang. Saudara, jadi banyak orang kaya yang jatuh di dalam kesombongan sehingga tidak merasa perlu Allah lagi, saudara. Dan Allah sangat membenci kesombongan, saudara. Itu adalah salah satu dosa. Jangan pikir saudara sombong itu bukan dosa. Dosa ya, saudara. Sombong itu satu dosa yang Allah benci, saudara ya. Bahkan dikatakan di dalam perjanjian baru, orang kaya itu sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah masuk seekor unta ke dalam lubang jarum, sampai diilustrasikan sedemikian rupa, saudara ya. Saudara, di dalam Yesus hidup kita dipenuhi dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesabaran, dengan kemurahan, dengan kebaikan, dengan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan itu adalah gembala yang membimbing kita berada di jalan yang benar, saudara. Saudara, mungkin saudara dalam keadaan sehat, rumah tangga saudara baik-baik saja, bisnis saudara maju, dan seterusnya dan seterusnya. Semua kehidupan baik yang didambakan oleh semua orang di dunia ini. Tetapi saudara, itu tidak cukup, saudara. Saat ini ada istilah baru untuk masalah COVID ini, OTG ya, saudara ya. Orang tanpa gejala. Nah, seperti itu mungkin yang dia berada dalam keadaan berdosa tapi merasa dirinya baik-baik saja, tidak memerlukan juru selamat. Itu mungkin saya boleh ilustrasikan seperti orang tanpa gejala, saudara, di dalam masalah COVID-19 ini. Saudara, Allah juga menyediakan pertolongan bagi kita. Kadang-kadang manusia itu secara mental dia merasa capek, lelah, apalagi dengan banyaknya persoalan hidup yang dihadapi. Dan Yesus mengatakan di dalam Matius 11 ayat 28-29, semua ayat saya bacakan supaya saudara tahu bahwa saya tidak mengarang kata-katanya, tetapi ini kata-kata Tuhan sendiri, saudara. Di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, saudara. Ya, tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah bimbang tentang hari depan, tentang badai kehidupan. Karena Allah siap sedia menolong hidup saudara dan saya. Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara. Nah, saudara, jadi kita mau simpulkan, saudara. Hidup yang berharga itu di dalam Yesus itu yang bagaimana, saudara? Ya, di dunia ini kita mendapat segala yang kita butuhkan. Sekali lagi mohon maaf bukan soal materi ya, saudara ya. Segala yang kita butuhkan sebagai manusia yang seutuhnya. Kita perlu keselamatan, kita perlu sukacita, kita perlu damai sejahtera, saudara. Kita perlu ada di dalam kesucian, jalan kebenaran di dalam Tuhan, saudara. Dan hidup yang berharga itu juga di dalam Yesus kita memperoleh hidup yang kekal, saudara. Pertanyaannya, saudara, sudahkah saudara memperoleh hidup yang kekal itu? Jangan bilang, saudara, nanti itu gimana perkara nanti. Gimana nanti aja. Ya, kan saya masih hidup.
Nanti kalau sudah mati ya baru kumaha engke kalau kata orang Sunda ya. Saudara, sedikit intermezzo ya. Di dalam FB salah satu kenalan saya mengupload foto-foto minuman keras, lalu cerutu dan sebagainya, saudara ya. Lalu ada temannya yang berkomentar, mumpung belum kiamat ya, katanya begitu, saudara. Itu satu hal yang tidak bijaksana sama sekali. Justru selama kita hidup masih ada kesempatan bagi kita, masih ada harapan, saudara. Dan saya mau ingatkan, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri selain melalui salib Kristus, saudara. Itu adalah satu anugerah dari Allah yang telah menyediakan jalan keselamatan untuk kita, untuk saya dan saudara. Jadi saudara, sekali lagi saya bertanya, apakah saudara sudah memperoleh hidup yang kekal melalui Yesus Kristus? Jika belum, ini saatnya, saudara. Karena umur manusia kita nggak tahu, saudara. Apalagi dengan peristiwa COVID ini. Orang yang kita kenal sebentar sudah tidak ada. Nyawa itu melayang begitu mudah, saudara. Ya, jika belum, hidupmu itu nggak berharga, saudara. Untuk di dunia ini saja. Saudara juga menjalani kehidupan dengan penuh kesulitan, lalu tidak ada harapan untuk hidup yang akan datang. Apakah hidup seperti itu berharga, saudara? Yang kedua, saudara, mungkin saudara mengatakan, oh saya percaya Yesus Kristus, saya sudah dibaptis, saya meyakini bahwa dia jalan satu-satunya menuju hidup yang kekal. Saya mau tanya satu lagi, saudara, apakah saudara sudah hidup berkelimpahan di dalam Yesus Kristus? Jika tidak, hidup saudara juga tidak berharga. Jadi, jika saudara sudah terima Tuhan Yesus, mari pastikan bahwa saudara hidup di dalam firman dan kebenarannya. Saudara, saya mau tutup. Karena hidupmu itu bermakna atau berharga, saudara, baiklah kita mengisinya kehidupan kita setelah kita menerima Tuhan Yesus, itu dengan ucapan syukur senantiasa kepada Allah. Yang firman-Nya patut kita puji, saudara. Dan marilah kita hidup mengasihi sebagaimana Dia kasih adanya, saudara. Dan melayani Dia dengan tulus di dalam kehidupan kita seumur hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, cintai firman Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan. Amin. Renungan tidak saya panjangkan sampai di sini. Nanti saudara bisa mempelajari sendiri ayat-ayat yang tadi saya sebutkan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami sedemikian rupa, Tuhan, sehingga Engkau menyediakan jalan keselamatan bagi kami. Engkau memandang hidup kami berharga, Tuhan, sebab itu Engkau mengorbankan nyawamu melalui Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Allah untuk apa semua yang sudah Tuhan buat bagi kami. Bapa, apabila saat ini kami hidup dengan sembrono, kami tidak menghargai kehidupan kami, Tuhan, kami mungkin sudah percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kami hidup dengan semau kami sendiri, Tuhan, tidak menurut firman Tuhan, tidak mau baca Alkitab, tidak hidup seturut kehendak Engkau. Ampuni kami, Tuhan. Engkau tolong kami ya Bapa, supaya kami menghargai hidup kami. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih ada di jalan yang tidak benar, Tuhan, yang belum menemukan terang, belum menemukan hidup. Tuhan tolong Bapak, biar Roh Kudus terus bekerja, terus mengetuk pintu hati mereka, Tuhan, sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terpuji namamu Bapa. Saat ini juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang ada di dalam segala kesulitan, penderitaan karena COVID-19 ini, Tuhan, juga untuk seluruh dunia, Tuhan, negara-negara yang terpapar dan yang belum terpapar, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau terus menolong, memberikan kami jalan keluar, Tuhan, supaya COVID ini cepat berlalu, Tuhan, dan kehidupan kembali berjalan normal. Tuhan, tolong mereka yang berkekurangan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan, tolong pemerintahan kami, Tuhan, Bapak Presiden, para menteri, TNI, Polri, semua aparat yang
bertugas, tenaga medis, dokter, perawat, tenaga cleaning service, semua yang ada di rumah sakit Tuhan dan di tempat-tempat perawatan Tuhan, tolong semua Tuhan, juga setiap pasien yang terinfeksi Tuhan memberikan kesembuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku,
kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.